Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Tidadayati, NPM Pelang 1211140000012 dari kelas MPIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elektroda pembanding. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa jenis elektroda, salah satunya adalah elektroda pembanding, di mana elektroda ini adalah elektroda yang memiliki potensial elektroda yang stabil dan diketahui nilainya, serta digunakan untuk mengukur potensial yang dihasilkan oleh reaksi yang terjadi di elektroda kerja. Dengan kata lain, elektroda pembanding atau elektroda referan ini dalam sel elektrokimia adalah elektroda yang digunakan untuk mengukur potensial yang dihasilkan oleh reaksi yang terjadi di elektroda kerja. Adapun syarat dari elektroda pembanding ini sendiri, yang pertama adalah stabil, yang kedua potensialnya konstan, yang ketiga reversible atau dapat mengalami reaksi oksidasi dan reduksi, dan yang keempat adalah potensialnya dapat kembali ke nilai awal. Kemudian terdapat dua jenis elektroda pembanding, yang pertama adalah elektroda pembanding primer, dan yang kedua adalah elektroda pembanding sekunder. Untuk elektroda pembanding primer pada sel elektrokimia ini adalah standar hidrogen elektroda atau SHE. Kemudian untuk elektroda pembanding sekunder, yaitu mempunyai nilai potensial tertentu tergantung konsentrasi larutan dalam elektrodanya. Potensial elektroda pembanding sekunder ini dihitung dengan membandingkan terhadap SHE. Contoh dari elektroda pembanding sekunder ini adalah elektroda Ag-AgCl dan elektroda Hg2Cl2 atau elektroda galonal. Nah, pada gambar yang tengah ini bisa diketahui bahwa elektroda pembanding posisinya ada di situ, di mana ini terdapat larutan analit atau larutan sampel, posisinya ada elektroda kerjanya, di mana nantinya akan terukur oleh voltmeter. Nah, ini adalah elektroda hidrogen standar. Untuk SHE ini mempunyai nilai potensial 0,0 volt sehingga bisa dijadikan sebagai elektroda primer. Untuk SHE ini merupakan elektroda yang disusun dari elektroda plat platina yang diplatinasi dalam larutan HCl1M dan diakhiri gas hidrogen dengan tekanan 1 atmosfer. Ini bisa dilihat bahwa gas hidrogen dengan tekanan 1 atm dialirkan ke dalam tabung kaca yang berisi elektroda platina hitam, yang mana platina ini mudah mengabsorpsi gas H2. Nantinya gelembung H2 ini akan melapisi elektroda PT sehingga bergerak sebagai batang H2. Elektroda ini kemudian dicelupkan ke dalam larutan HCl1M H+ atau larutan asam kuat lainnya yang bervalensi tunggal dan stabil, sehingga reaksi yang terjadi adalah seperti ini: H+ plus N- menjadi setengah 2, dan untuk notasinya adalah PT,2 pada tekanan 1 atmosfer seperti ini. Selanjutnya adalah elektroda Ag-AgCl, di mana ini tergolong dalam elektroda pembanding sekunder. Potensial elektroda Ag-AgCl ini sangat tergantung pada konsentrasi yang cyanida. Jika mengikuti persamaan Nernst, maka didapatkan persamaan seperti ini, yaitu E sama dengan E0 AgCl kurangi 0,05916 log Cl-, maka didapatkan seperti ini. Terus pada konsentrasi KCl jenuh, elektroda mempunyai potensial 0,197 volt. Pada konsentrasi KCl 3,5 molar, elektroda mempunyai potensial sebesar 0,205 volt pada suhu ambien atau pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Nah, untuk reaksinya sendiri, yaitu AgCl plus N- nantinya akan reduksi menjadi Ag plus Cl-. Untuk notasinya sendiri seperti ini, di mana aktivitas ini adalah tergantung dari konsentrasi KCl-nya, sehingga konsentrasi dari KCl ini nantinya akan mempengaruhi aktivitas dan akan mempengaruhi potensial yang terukur. Untuk gambarannya seperti ini adalah yang biru adalah Ag, kemudian nantinya dilapisi oleh AgCl, terus ini yang hijau adalah larutan KCl. Di sini terdapat membran kaca, dan ini nantinya diarahkan ke potentium stop. Elektroda perak ini terbuat dari kawat perak atau kawat platina yang dilapisi dengan lapisan tipis AgCl seperti yang digambar.
yang dicelupkan dalam larutan KCl yang diberi beberapa tetes larutan perak nitrat atau NO3. Kemudian larutan jenuh ini akan berhubungan dengan AgCl dan larutan ini berfungsi sebagai larutan dalam atau inner solution dan sebagai garam penghubung. Untuk yang selanjutnya adalah elektroda Hg2Cl2 atau elektroda Kalena. Sama seperti elektroda AgCl, potensial elektroda ini akan sangat dipengaruhi oleh konsentrasi larutan KCl di dalam elektrodanya. Persamaannya masih mengikuti persamaan Nernst seperti ini. Kemudian apabila larutan KCl jenuh digunakan sebagai larutan dalam elektrodanya, potensial elektroda yang dihasilkan adalah 0,2444 volt pada suhu ambien atau pada suhu kamar. Kemudian ketika KCl-nya 1 M atau 1 molar, potensialnya sebesar 0,28 volt. Untuk reaksinya sendiri adalah ini Hg2Cl2 plus 2 min jadi 2Hg plus 2Cl min. Kemudian untuk lokasinya seperti ini. Nah, untuk gambarannya adalah ini yang biru adalah Hg dan ini yang hitam adalah Hg2Cl2. Kemudian yang hijau ini adalah larutan KCl dan ini adalah membran kaca. Untuk lebih jelasnya seperti ini, di mana di sini ada small hole or asbestos fiber, di mana di sini larutan yang di dalam tidak bisa keluar dan yang di luar tidak bisa masuk ke dalam, namun ion-ionnya bisa saling bertukar. Elektroda ini terbuat dari tabung gelas atau plastik dengan panjang kurang lebih 10 cm dan garis tengah 0,5 sampai 10 cm yang dicelupkan dalam air raksa yang kontak dengan lapisan pasta Hg2Cl2 yang terdapat pada tabung bagian dalam yang berisi campuran Hg2Cl2 dan KCl jenuh. Jadi nantinya ini akan bercampur dan dihubungkan dengan larutan KCl jenuh melalui lubang kecil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.